meh tampil, leren dadi wong mumet, leren dadi wong kendir. Siapkan jalan kami datang kembali. Silahkan menepi, jangan kau menghalangi. Kamilah pemuda yang dibuat kecewa, padahal kami tulus, kami tidak bercanda. Meski dihianati, tulus kami abadi. Rombongan wong tulus, kami bolone Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Pujiantoro dengan NIM 330302100097. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang diampu oleh Bapak dosen Sifaul Amin. Adapun di sini ada 10 soal yang harus dijawab dan harus saya jelaskan. Oke, untuk menyingkat waktu, untuk soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa atau biasa disebut dengan APS memiliki beberapa bentuk, yakni yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa. Yang kedua, mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang mediator atau pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai. Terus yang selanjutnya, konsiliasi, yaitu mirip dengan mediasi, namun konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang bersengketa memberi masukan dan saran terkait solusi sengketa. Terus yang keempat, arbitrase. Bentuk APS atau alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa menunjuk satu atau beberapa arbiter atau hakim arbitrase yang membuat keputusan penyelesaian sengketa yang final dan mengikat. Terus untuk soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Perbedaan antara mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu prosesnya. Adapun melalui pengadilan vs alternatif seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan lain-lain yang tidak melibatkan jalur pengadilan. Terus untuk yang selanjutnya, biaya dan waktu. Litigasi cenderung memakan biaya dan waktu yang lebih besar karena melibatkan saksi, pembuktian, dan prosedur pengadilan yang cukup rumit. Non-litigasi cenderung lebih cepat dan lebih murah karena melibatkan proses penyelesaian yang lebih singkat dan dapat dilakukan secara langsung. Terus perbedaan yang ketiga yaitu keputusan, yang mana keputusan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi bersifat final dan mengikat serta dapat dijalankan melalui sistem hukum yang ada. Sedangkan pada penyelesaian sengketa secara non-litigasi, keputusan bersifat final dan menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak. Terus untuk soal yang ketiga, jelaskan tahapan dan tata cara mediasi. Adapun tahapan mediasi, yang pertama opening statement, yaitu mediator memulai dengan pengantar umum dan memperkenalkan diri sendiri. Terus statement of the problem, yaitu para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan masalah yang menjadi sengketa. Terus yang selanjutnya information gathering, yaitu mediator mengumpulkan informasi dari pihak-pihak sebagai bahan pertimbangan. Yang selanjutnya identifikasi of the problem, yaitu mediator dan para pihak memfokuskan sengketa pada permasalahan inti. Yang selanjutnya negotiation, yaitu mediator membantu para pihak
mencari solusi dan kesepakatan yang menguntungkan. Terus yang selanjutnya, agreement, yaitu jika terdapat kesepakatan mediator dan para pihak merumuskan semua informasi menjadi pernyataan tertulis. Adapun untuk soal yang nomor 4, yaitu jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi dilakukan melalui proses dialog antara yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama. Keberhasilan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi tergantung pada kemauan dan kesediaan para pihak untuk bersikap terbuka, saling mendengarkan, dan mencari titik temu. Terus dilanjutkan untuk soal yang kelima, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsilasi. Untuk penyelesaian konsilisasi, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsilisasi hampir sama dengan mediasi. Namun, konsilasi melibatkan pihak ketiga yang memberi masukan dan saran terkait solusi sengketa. Terus, untuk soal yang nomor 6. Jelaskan latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Perma nomor 1 tahun 2016 adalah aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Indonesia untuk mengatur prosedur dan persyaratan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia. Perma nomor 1 2016 menjadi dasar hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia. Terus dilanjut soal yang ke-7, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Mekanisme ini, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, melibatkan satu atau lebih arbiter atau hakim arbitrase yang membuat keputusan bersifat final dan mengikat. Sebelum proses arbitrase dimulai, para pihak akan menandatangani perjanjian atau kontrak kesepakatan sengketa untuk menjalani proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Lanjutkan yang soal yang ke-8. Jelaskan yang dimaksud dengan arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Arbitrase institusional dilakukan melalui prosedur yang disediakan oleh lembaga arbitrase terkait, yang mana lembaga tersebut menyediakan arbitrator dan memiliki aturan dan prosedur tertentu. Sedangkan arbitrase ad hoc dilakukan melalui prosedur yang ditentukan oleh para pihak termasuk menunjuk sendiri arbitratornya. Lanjutkan soal yang ke-9. Jelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan hakim arbiter. Mekanisme penegakan arbiter atau hakim arbitrase ditentukan berdasarkan apa yang disepakati oleh para pihak dan sesuai peraturan yang berlaku dalam lembaga atau badan arbitrase yang dipilih. Terus untuk soal yang terakhir, yaitu jelaskan perbedaan Bani dan Basyarnas serta apa sajakah kewenangan dari dua lembaga tersebut. Bani, ya, atau dalam kurung Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan Bani keluarga ya, intinya adalah lembaga arbitrase nasional yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dalam dan luar negeri. Sedangkan Basyarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah lembaga arbitrase syariah yang memiliki kewenangan khusus menyelesaikan sengketa di bidang keuangan dan perbankan berdasarkan hukum Islam. Perbedaan lainnya adalah bahwa Bani menggunakan hukum umum sebagai dasar penyelesaian sengketa, sedangkan Basyarnas mengacu pada hukum syariah. Mungkin itu saja untuk tugas UTS atau ulangan tengah semester saya.
Mungkin bila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.